friend, jumpa lagi dengan aku, Oli Idola. Baiklah, dalam video kali ini aku akan mengulas sebuah film yang berjudul The Mirrors. Film ini mengisahkan tentang pengkhianatan dari dua narapidana yang dipertemukan dalam penjara. Bagaimana keseruan filmnya? Cus langsung ke alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan di dalam penjara di mana para tahanan sedang terlibat adu tampar. Pertarungan ini menjadi cara bagi mereka untuk membuktikan kekuatan dan mendominasi di antara sesama tahanan. Salah satu tahanan yang menonjol adalah Jo Yun So, yang meskipun memiliki tubuh kecil, ia tetap berani ikut serta dalam pertarungan tersebut. Jo Yun So terlihat mampu memberikan perlawanan yang tangguh. Namun tiba-tiba situasi berubah menjadi tidak adil karena ia terpaksa menggunakan kursi sebagai senjata. Insiden itu membuat suasana semakin kacau di penjara. Jo Yun So menjadi target kemarahan para tahanan lainnya karena insiden tersebut. Tetapi berkat tubuh kecilnya, ia mampu melarikan diri dengan lincah. Dalam pelariannya, ia bahkan berhasil mengalahkan beberapa tahanan. Namun, tindakan itu segera dihentikan oleh petugas penjara. Di sisi lain, Han Jae Ho, salah satu tahanan di penjara, mulai memperhatikan Jo Yun So dengan kagum. Han Jae Ho bukanlah tahanan biasa. Ia adalah seorang petinggi mafia yang sangat berpengaruh di Korea Selatan. Dia memiliki kendali atas peredaran rokok dalam penjara, dan reputasinya membuatnya dihormati oleh banyak orang, termasuk petugas penjara yang sering menerima uang suap darinya dan menjadi temannya. Han Jae Ho memperoleh banyak pengikut di penjara dan bahkan memiliki fasilitas khusus dalam selnya yang tidak dimiliki oleh tahanan lainnya. Ketika ada tahanan baru, Kim Sung Han, seorang petinggi mafia, tiba di penjara, ia segera memperoleh banyak pengikut dan mulai mendekati Han Jae Ho untuk menjalin kemitraan dalam bisnis peredaran rokok di penjara. Meskipun awalnya mereka mencoba untuk menegosiasikan pembagian keuntungan 50-50, Sung Han menolak tawaran tersebut, sehingga membuat Han Jae Ho menyatakan perang terhadapnya. 지금 전쟁하면 누가 이길 것 같습니까? 마사지 한번 가시든지요. Tak lama setelah itu, Han Jae Ho mendapat kabar bahwa anak buahnya telah ditangkap oleh petugas, mendorongnya untuk segera pergi ke lokasi tersebut. Namun, ketika tiba di sana, dia menyadari bahwa kepala keamanan telah menerima suap lebih banyak dari Sung Han, membuatnya kehilangan kekuasaan yang dulu ia miliki. Han Jae Ho menolak situasi tersebut dan akhirnya dihajar oleh petugas penjara sebelum dibawa ke ruangan isolasi. Dengan demikian, Sung Han mengambil alih kendali atas penjara dan menggantikan posisi Han Jae Ho. Sementara itu, Jo Yun So yang berhasil keluar dari ruangan isolasi secara tidak sengaja bertemu dengan anak buah Sung Han yang membawa pisau untuk membunuh Han Jae Ho. Tanpa ragu, Jo Yun So menghentikan upaya pembunuhan tersebut, memicu pertarungan di antara mereka berdua. Tak lama setelah itu, polisi tiba dan berhasil mengamankan mereka semua. Setelah insiden tersebut, Jo Yun So memutuskan untuk mengunjungi sel tahanan Han Jae Ho sebagai tanda terima kasih atas penyelamatan nyawanya. Han Jae Ho memberikan rokok kepada Jo Yun So, dan dari situlah mereka mulai merencanakan hal yang baru. Mereka berdua pergi ke kantor keamanan, di mana Jo Yun So menunjukkan foto-foto penyelundupan rokok di dalam penjara yang tersimpan di ponselnya. Kepala keamanan ketakutan segera menghancurkan ponsel tersebut. Namun, tanpa mereka sadari, foto-foto itu sudah tersebar ke publik. Jo Yun So mengancam bahwa jika permintaannya tidak dipenuhi, bukti tersebut akan diserahkan kepada kejaksaan. Merasa terancam, kepala keamanan akhirnya menuruti permintaan mereka. Adegan beralih ke dapur, di mana Han Jae Ho telah menyekap Sung Han dan menyiramkannya dengan air panas, menyebabkan Sung Han berteriak kesakitan. Han Jae Ho bertanya alasan Sung Han mencoba membunuhnya, dan Sung Han mengaku bahwa ia mendapat perintah dari Go Byung Chul. Go Byung Chul menjanjikan keuntungan 30% dari bisnisnya kepada Sung Han jika berhasil membunuh Han Jae Ho.
Tak percaya dengan alasan Sung Han, Han Jae-ho terus menyiram tubuh Sung Han dengan air panas hingga akhirnya Sung Han pun tewas. Adegan berpindah kepada bos mafia bernama Go Byung-chul yang ternyata merupakan bos dari Han Jae-ho. Go Byung-chul memiliki bisnis ekspor ikan laut yang berasal dari Rusia. Namun, bisnis ikan laut itu ternyata hanya kendor. Go Byung-chul sebenarnya menjalankan bisnis narkoba yang berasal dari Rusia yang diselundupkan melalui kotak penyimpanan ikan. Gerak-gerik Byung-chul telah lama diamati oleh kepolisian dan kasus ini akan ditangani oleh seorang polwan cantik bernama Jun In-suk. Setelah kematian Sung Han, kekuasaan kembali berpindah ke tangan Han Jae-ho di dalam penjara. Antara Jo Yun-so dan Han Jae-ho pun semakin dekat. Namun, pada saat itu, Jo Yun-so mendapat kabar bahwa ibunya telah meninggal akibat ditabrak mobil. 원장님, 감사합니다. 우리 현수는 잘 있는 거죠? Jo Yun-so berusaha meminta izin untuk meninggalkan penjara 1 hari saja demi mengurus pemakaman ibunya. Namun permintaannya ditolak. Terpuruk, dia menangis histeris sambil ditenangkan oleh petugas. Di sel, Han Jae-ho mencoba untuk menenangkannya, tetapi malah terjadi perkelahian di antara mereka. Keesokan harinya, Jo Yun-so akhirnya mendapatkan izin dari kepala keamanan untuk meninggalkan penjara 1 hari demi melihat ibunya. Izin itu ternyata hasil campur tangan Han Jae-ho yang berhasil menyogok kepala keamanan. Ketika Jo Yun-so kembali, ia disambut hangat oleh Han Jae-ho. Mereka terlihat mengobrol serius dan kemudian Han Jae-ho menawarkan Jo Yun-so untuk bergabung dengan gengnya setelah keluar dari penjara. 여기서 나가면 진짜로 나랑 같이 한번 일해볼래? Namun, Han Jae-ho kemudian mengetahui bahwa Jo Yun-so sebenarnya adalah seorang polisi. 나 경찰이야. Oke, mari kita flashback sebentar. Chun In-sok mulai bergerak untuk menangani kasus Go Byung-chul. Namun tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk mengungkapkan transaksi narkoba dengan pihak Rusia. Kemudian, Chun In-sok mendapatkan informasi bahwa salah satu anggota dari organisasi Byung-chul, yaitu Han Jae-ho, berada di penjara. Mendengar informasi tersebut, Chun In-sok berencana untuk mengirimkan seorang agen rahasia ke dalam penjara untuk mengungkapkan rencana Byung-chul dan mencari bukti tentang bisnis narkoba. Karena itu, Chun In-sok memilih Jo Yun-so sebagai agen penyamaran yang akan masuk ke dalam penjara selama 3 tahun. Awalnya, Jo Yun-so menolak rencana tersebut karena ibunya hidup sendirian dan mengidap penyakit ginjal. Namun, Jo In-sok memberikan janji kepada Jo Yun-so bahwa ia akan membantu mencari donor ginjal yang cocok untuk ibunya dan membayar biaya rumah sakit. Akhirnya, Jo Yun-so menerima tawaran tersebut. Mereka merencanakan skenario agar Han Jae-ho percaya kepada Jo Yun-so. Namun, beberapa hari setelahnya, Jo Yun-so mendengar berita tentang kematian ibunya. Dia meminta izin untuk keluar dari penjara dan menghadiri pemakaman ibunya, namun permintaannya ditolak. Beruntung Han Jae-ho menyogok pihak kepolisian sehingga Jo Yun-so akhirnya diizinkan keluar penjara untuk menghadiri pemakaman ibunya. Hal ini membuat Jo Yun-so lebih percaya kepada Han Jae-ho daripada pihak kepolisian. Dan kepercayaan tersebut membuat Jo Yun-so mengaku sebagai seorang polisi kepada Han Jae-ho. Singkat cerita, Han Jae-ho akhirnya bebas dari penjara dan menceritakan semua informasi kepada Byung-chul, seorang mafia yang juga ponakan dari Byung-chul. Han Jae-ho juga menjelaskan bahwa ia merekrut Jo Yun-so, seorang polisi, untuk bergabung dengan geng mereka. Meskipun Byung-chul meragukan keputusan Han Jae-ho karena bisnis tersebut sangat berbahaya, Han Jae-ho yakin bahwa Jo Yun-so adalah orang yang dapat dipercaya dan tidak akan melaporkan mereka. Kemudian, tiba hari di mana mereka pergi ke penjara untuk menyambut kebebasan Jo Yun-so. Jo Yun-so disambut dengan konvoi mobil dan diajak makan malam bersama anggota geng lainnya. Namun, selama makan malam, Jo Yun-so berperilaku sangat angkuh, memicu kemarahan Byung-chul yang sengaja mencari masalah dan sengaja menantangnya. Merasa tidak terima, Byung-chul mendekati Jo Yun-so, tetapi Yun-so langsung mengambil pistolnya dan menodongnya. 형 이거 근데 진짜 총이야? Keadaan ini menjadi pusat perhatian semua orang, dan akhirnya Han Jae-ho menengahi konflik tersebut. Namun di sisi lain, Byung-chul tidak terima bahwa kematian Sung Han di penjara disebabkan oleh serangan jantung. Sebenarnya, Byung-chul ingin membunuh Han Jae-ho karena ia khawatir Han Jae-ho akan mencoba mengambil alih bisnisnya di tempat lain. Han Jae-ho memberikan misi pertama kepada Jo Yun-so.
untuk bernegosiasi dengan Choi Dae-hun, seorang penjahat pelabuhan yang memiliki hubungan dengan bea cukai. Namun, Jo Yun-so menolak untuk bernegosiasi dengan bisnis Choi Dae-hun, sehingga terjadi pertarungan antara mereka. 액수 확인하시면 저한테 전화줄 겁니다. 딸내미처럼 생겨나가. 제가 지금 묻고 있습니까? Anak buah Choi Dae-hun pun datang untuk membantu. Dan tiba-tiba saja pasukan Han Jae-ho dan Byung-chul muncul untuk meramaikan pertarungan. Semenjak bebas dari penjara, Jo Yun-so menyadari bahwa jam tangan yang selama ini dipakainya adalah alat penyadap dari pihak kepolisian. Ia kemudian menggunakan jam tangan tersebut untuk memukul Choi Dae-hun hingga rusak dan menyebabkan kematian Choi Da-hun. Setelah itu, Jo Yun-so memberikan barang rampasan kepada Byung-chul sesuai kesepakatan. Dan Byung-chul memuji hasil kerja keras Jo Yun-so karena berhasil menyelesaikan tugas pertamanya. Malamnya mereka pergi ke klub malam untuk berbisnis dengan rekan mereka dari Rusia. Meskipun mereka duduk di luar agar bisa menikmati suasana, Jo Yun-so merasa tidak nyaman dengan keramaian dan memutuskan untuk berjalan-jalan. Namun, dia tiba-tiba ditangkap secara paksa oleh salah satu teman kepolisiannya. Polisi tersebut memberikan jam tangan pengganti kepada Jo Yun-so, namun dia menolaknya. Ketika mendengar teriakan dari Han Jae-ho yang mencari Jo Yun-so untuk menghindari kecurigaan, Jo Yun-so dengan sengaja memukul teman polisinya. 제가 일부러 보려고. Setelah kejadian itu, Jo Yun-so menceritakan kepada Han Jae-ho bahwa orang yang menangkapnya adalah seorang polisi yang juga sedang mencari informasi tentangnya. Han Jae-ho yang merasa ragu dengan keadaan, akhirnya menggeledah seluruh badan Jo Yun-so untuk memastikan tidak ada penyadap lainnya. Setelah pemeriksaan selesai, Han Jae-ho membawa Jo Yun-so ke suatu tempat di mana ia memulai bisnis narkoba. Di sana, Han Jae-ho menceritakan bahwa banyak orang yang telah mengkhianatinya. Bahkan, bos mereka sendiri tidak lagi percaya padanya. Keesokan harinya, Han Jae-ho memberitahu Byung-chul bahwa mereka akan melakukan transaksi narkoba jenis baru dengan Rusia. Mereka merencanakan untuk mengembangkan bisnis ini ke seluruh Korea. Namun menyadari bahwa transaksi tersebut memiliki risiko besar karena mudah terdeteksi oleh pihak kepolisian. Han Jae-ho memutuskan untuk menangani transaksi tersebut sendiri. Di sisi lain, Jo Yun-so sedang mengunjungi makam ibunya ketika tiba-tiba ia diculik oleh sekelompok orang dan dibawa ke suatu tempat yang tidak dikenal. Jo Yun-so ditanya tentang Han Jae-ho dan bahkan disiram bensin sebagai ancaman oleh penculiknya, yang ternyata adalah Jun In-sok dan anggota kepolisian lainnya. Mereka ingin mengetahui sejauh mana penyamaran Jo Yun-so. Jo Yun-so kemudian membocorkan informasi bahwa Han Jae-ho berencana melakukan transaksi narkoba dengan Rusia, meskipun belum ada detail kapan transaksi itu akan dilakukan. Jo Yun-so juga bertanya kepada Cho In-sok tentang pelaku yang menabrak ibunya. Namun Cho In-sok menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Setelah pertemuan itu, Jo Yun-sok kembali bertemu dengan Han Jae-ho, dan mereka menghabiskan malam bersama seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, Jun In-sok terlihat berlari di pagi hari. Setelah itu, Jo Yun-so memberikan dokumen rahasia tentang transaksi yang akan dilakukan oleh Byung-chul. Malamnya, mereka langsung bergerak untuk melakukan transaksi di tempat yang telah disepakati. Namun, saat petinggi sudah kumpul, tiba-tiba polisi muncul dan siap untuk menangkap mereka semua. 안녕 얘들아. Setelah itu, Jun In-sok meminta untuk membuka peti yang mereka bawa. Namun, saat peti dibuka, Cho In-sok terkejut karena tidak menemukan narkoba di dalamnya. Malah yang ia temui adalah malah peralatan mainan dewasa. Rencana polisi untuk mengungkap kasus penyelundupan dan transaksi narkoba telah gagal. Mereka tidak menemukan bukti yang cukup untuk menangkap Byung-chul dan pihak Rusia, sehingga akhirnya mereka semua berhasil lolos dari kejaran polisi. Sementara itu, di tengah laut, Jo Yun-so di kapalnya menemukan paket misterius yang muncul dari air. Paket tersebut ternyata berisi narkoba. Jo Yun-so ternyata sengaja memberikan informasi palsu kepada Cho Yun-sok karena ia sudah tidak lagi percaya pada polisi. Ia merasa kecewa karena polisi gagal melindungi ibunya dan bahkan tidak mengizinkannya untuk melihat ibunya sebelum meninggal. Sambil merayakan keberhasilan transaksi tersebut,
Terjadi pengkhianatan yang mengejutkan di mana Byung Chul dikhianati oleh Han Jae-ho. Sementara Byung Chul ikut mengkhianati Byung Chul agar bisa membebaskan diri dari kekuasaan pamannya. 죄송합니다. 나 이런 씨발 양아치. Sementara seluruh pengikut Byung Chul juga dibunuh. Keesokan harinya, Jo Yun So meminta Han Jae-ho untuk menembaknya saja. Ternyata ini merupakan rencananya agar ia bisa melaporkan kepada pihak polisi bahwa dia juga menjadi korban dari tragedi tersebut. Sementara itu, Jun In Sok mengetahui bahwa Jo Yun So telah mengkhianati polisi dan dia memperlihatkan video CCTV yang menunjukkan bahwa ibu Jo Yun So ditabrak oleh anak buah Han Jae-ho. Dari sini, Jo Yun So mulai menyadari bahwa orang yang ia anggap sebagai sahabat telah terlibat dalam kematian ibunya. Sementara itu, anggota geng berkumpul dan menyambut Han Jae-ho sebagai pemimpin baru mereka. Tiba-tiba, Han Jae-ho menerima telepon dari Jo Yun So yang memberi informasi bahwa polisi akan melakukan investigasi. Jo Yun So mengaku telah dijebak oleh anggota geng yang mengetahui identitasnya sebagai anggota polisi dan membocorkannya. Jo Yun So meminta untuk menjaga barang hasil transaksi mereka dan ia akan bertemu dengan anggota geng tersebut nanti malam di tempat biasa. Mendengar kabar tersebut, akhirnya Han Jae-ho mengajak Byung Chul untuk bertemu terlebih dahulu dan membahas sesuatu. Namun setelah bertemu, Byung Chul malah dipukul hingga tewas. 너 이러면 안 돼. Setelah membunuh Byung Chul, Han Jae-ho merapikan barang-barangnya dan pergi untuk bertemu Jo Yun So. Han Jae-ho tiba-tiba di lokasi. Dia merasa ada yang janggal saat melihat mobil asing terparkir di sana. Jo Yun So langsung mengungkapkan bahwa ia sudah mengetahui bahwa Han Jae-ho lah yang telah membunuh ibunya. Han Jae-ho kemudian menodongkan pistolnya ke arah Jo Yun So karena merasa sudah dikhianati. Di sini, Han Jae-ho mengakui perbuatannya bahwa ia yang membunuh ibu Jo Yun So. Tetapi ia tidak mampu untuk menembak Jo Yun So karena masih merasa punya empati di dalam hatinya. Jo Yun So kemudian duduk dan memberitahu bahwa polisi akan segera datang dan ia juga telah menemukan bukti di mobilnya. Polisi akan segera menangkap Han Jae-ho. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara dari luar. Han Jae-ho langsung menembaki polisi yang mulai mendekat. Namun ketika polisi memasuki ruangan, mereka tidak menemukan Han Jae-ho. Jo Yun So menunjuk ke arah luar dan memberitahu polisi di mana Han Jae-ho pergi. Tanpa ragu, polisi langsung bergerak menuju arah yang ditunjuk Jo Yun So dan mulai mengejar Han Jae-ho. 너 같은 새끼가 감당할 수 있는 사람 아니야. Polisi mengira bahwa Han Jae-ho sudah tewas. Akhirnya mereka menggunakan Jo Yun So sebagai tameng untuk mendekati Han Jae-ho. Namun, tak diduga, Han Jae-ho masih hidup dan malah membunuh salah satu polisi tersebut. Kemudian ia berencana untuk membunuh Jo Yun So. Tetapi karena tidak sanggup melakukannya, akhirnya ia memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba dari arah belakang, Han Jae-ho ditabrak menggunakan mobil oleh Jo Yun So. Mirip dengan yang dilakukannya terhadap ibunya Jo Yun So. 근데 나는 형 믿어요. 형 엄청 출세했네. Dan setelah itu, melihat Han Jae-ho dalam kondisi sekarat, Jun In Sok langsung mengamankannya dan mengambil kunci mobil sebagai barang bukti. 나 같은 실수하지 마라. Dan dengan itu, film pun tamat. Oke Plan, thank you banget yang udah setia selalu nonton di channel aku. Jangan lupa ya Plan, like, komen, dan subscribe. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pose.